Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah untuk kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di live interaktif muamalah kontemporer. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullahu Ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa kita mohonkan juga. Salawat dan salam kita bisa tersampaikan selalu dan tersambung kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan juga tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa di program ini kita akan menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah. Nanti bersama guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullahu Ta'ala. Kita sapa dulu guru kita yang sudah tergabung dan terhubung bersama kita untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kabar antum di hari ini seperti apa, Ustaz? Alhamdulillah, bi khairin wa ni'mah. Alhamdulillah, barakallahu fiik, Ustaz. Semoga antum dan keluarga senantiasa dijaga Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, kita ingatkan kembali untuk antum yang ingin bersoal jawab di 0811-755-0606 boleh layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di layanan WhatsApp, atau untuk lebih jelas pertanyaan yang antum sampaikan bisa langsung menelpon ke nomor yang sama agar bisa langsung dijawab oleh guru kita nantinya insya Allah. Baik Ustadz, kita akan langsung saja membacakan pertanyaan yang pertama yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita. Tapi sebelumnya kita informasikan juga untuk antum yang menelpon, senantiasa kita ingatkan untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya, untuk mengucilkan volume televisi atau menonaktifkan atau mematikan saja pesawat televisinya, biar lebih jelas jawaban yang akan disampaikan nantinya oleh guru kita. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama untuk hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dijaga Allah tabaraka wa ta'ala. Mau bertanya Ustadz, apa hukum kita memakan obat dari Cina, Ustadz? Soalnya dari orang operasi, kami diberikan obat Cina agar cepat kering untuk pemulihan operasi. Katanya obat ini mengandung empedu kobra. Bolehkah ini dimakan, Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya akhi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Nabi mengatakan, Inna Allah anzala da'an wa anzala ma'ahu dawa, alimahu wa alimahu wa jahilahu man jahilahu, tadawaw la tatadawaw biharam. Allah memberikan penyakit kepada hamba-hambanya, Allah turunkan obatnya. Dan ada yang tahu obatnya, ada yang tidak. Maka berobatlah kalian, wahai anak Adam, ya, jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Bila yakin itu sudah ada empedu kobranya, itu adalah najis. Kalau dia obat luar, tidak ada masalah. Kalau obat luar untuk diberikan ke kulit untuk lebih cepat kering, tidak ada masalah. Tapi kalau untuk dimakan, kesembuhan Anda bukan dengan cara yang haram. Billahi taufiq. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudara yang bertanya untuk pertanyaan pertama ini bisa paham dari jawaban Ustaz. Meskipun tidak ada kata darurat mungkin Ustaz ya. Atau kalau darurat tidak. Dia hanya mengeringkan, bukan darurat. Darurat itu kalau tidak kering kecuali dengan kobra itu iya, tapi tidak mungkin. Baik. Orang operasi bukan satu kobra aja. Saya 2 kali operasi berat.
Operasi berat itu artinya dalam kondisi tidak sadarkan diri 2 kali. Setelah operasi tidak satu pun saya makan obat Cina segala macam. Nah, Hanya obat yang diberikan dari rumah sakit. Ya. Pikiran tidak ada Cinanya. taib. Nah, taib. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga ini menjadi ilmu untuk kita semua dan jawaban bagi antum yang bertanya seputar masalah ini. Taib, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, ada seorang wanita yang dilamar seorang pegawai bank. Ini apa yang harus dilakukan Ustaz? Sementara pihak orang tua si wanita itu sangat setuju dan berharap putrinya bersedia untuk menerima dengan pertimbangan kesejahteraan hidup Ustaz. Dilihat dari kepribadian, dia juga lelaki yang baik, bertanggung jawab, dewasa, bukan tipe emosional dan royal. Pokoknya segala kepribadian baik itu ada pada dia. Apakah ada cara untuk menolak atau seperti apa Ustaz? Jazakallahu khairan. Orang yang durhaka kepada Allah tidak ada kepribadian baik pada dirinya, kecuali dia tidak tahu bahwa perbuatannya mendurhakai Allah Azza wa Jalla. Ketika dia tidak tahu, maka Anda yang tahu wajib memberitahukan kepadanya dan sampaikan kepada orang tua. Kalau Allah saja penciptanya dilawannya, dia ajak perang, bacakan firman Allah, fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasulih. Bila kalian tidak berhenti dari berbuat riba, kalian mengumumkanlah perang melawan Allah dan Rasulnya. Apakah ada kepribadian orang baik? Penciptanya dia lawan perang. Kalau saja anak melawan kepada orang tuanya adalah sebuah dosa besar, kalau ini makhluk melawan penciptanya, ya, maka sesungguhnya karakter baik dan tidak adalah orang yang taat dan takut kepada Allah. Tapi kemungkinan pemuda ini, sebagaimana kebanyakan manusia di hari ini, tidak mengetahui bahwa bekerja di bank konvensional itu hukumnya haram dan melawan perang melawan Allah Azza wa Jalla. Maka Anda sampaikanlah kepada calon suami tadi, kalau dia mau berhenti untuk berperang melawan Allah, terima apa adanya. Wabillahi taufiq. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga saudariku atau saudaraku yang bertanya untuk permasalahan ini bisa paham dari jawaban Ustaz dan bisa menjadi nasihat juga untuk memberikan pengertian kepada calon suami ataupun pihak orang tua untuk lebih mawas terhadap hal yang seperti ini karena kita lebih berurusan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Masih di 0817550606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, tetangga saya membuka usaha kredit barang, furniture, dan juga elektronik, Ustaz. Skemanya seperti ini, ketika seorang pelanggan atau seorang customer datang kepada orang ini untuk memesan satu barang, elektronik atau furniture, dia menyaratkan agar membeli barang terlebih dahulu di toko yang sudah ditentukan. Misal, ingin membeli kulkas dengan harga di toko yang dilihat misalnya 1 juta, ketika diambil kredit itu dijadikan 1.500.000 dengan angsuran 6 atau 9 bulan tanpa denda dan tanpa sita. Apakah ini dibolehkan sistem seperti ini atau ada unsur ribanya Ustaz? Jazakallahu khairan. Dia membeli dari toko atau dari yang si penjual kredit ini? Dari toko Ustaz. Terus bayar lagi ke toko. Nah, dia membayar ke toko yang sudah ditentukan oleh pihak customer tadi Ustaz. Tanpa si yang punya uang tadi menerima terlebih dahulu sebelumnya. Nah, maka dia ini termasuk menjual barang yang belum diterima, hukumnya haram. Ya. nah, Nabi melarang la tabi' hatta taqbidahu. Jangan engkau jual barang yang telah engkau beli sampai engkau terima terlebih dahulu. Kalau ada yang pesan, Anda
yang tidak punya barang yang ingin menjual tadi, yang punya uang, Anda temani orang tadi, dia tunjuk barangnya yang mana, Anda beli. Setelah Anda beli, barang dinaikkan ke mobil pick up, maka kemudian setelah itu Anda serah terima dengan pemilik kulkas yang pertama, baru Anda jual kepada si teman Anda ingin beli ini dengan cicilan, dan baru setelah itu Anda antarkan barangnya ke rumah dia. Nah, meskipun dalam gambaran tadi tidak ada denda dan sita itu, Ustaz ya? Iya, karena Nabi melarang. Baik. Larangan Nabi bukan satu aja. Bukan larangan Nabi hanya denda dan sita saja. Itu larangan lain. Larangan di awalnya juga menjual barang yang belum diterima, menjual barang yang belum dimiliki. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga saudaraku yang bertanya untuk persoalan sistem kredit ini bisa lebih paham dari jawaban Ustadz. Banyak hal yang perlu dipelajari lagi. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat dan pelajaran untuk kita semua. Juga jawaban untuk antum yang bertanya persoalan ini. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bapak saya sudah meninggal, ibu masih ada. Harta yang berupa tanah udah dibagikan ke anak-anak secara acak oleh ibu saya. Sementara harta yang berupa uang dan emas itu masih dipegang oleh ibu saya. Ini mohon penjelasannya, Ustadz. Nah, Anda sampaikan dengan baik kepada ibu Anda bahwa bila seseorang wafat, hartanya otomatis berpindah ke pemilikannya pada orang-orang yang Allah telah tentukan. Itu dinamakan dengan ahli waris. Bila ada salah satu yang menahan ahli waris untuk menguasai haknya, maka dia tentu menghalangi orang untuk mendapatkan haknya dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah orang yang paling celaka. Sampaikan dengan baik. Wabillahi taufiq. baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga saudaraku yang bertanya bisa memahami dari jawaban Ustaz untuk pertanyaan ini. Kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya dan beberapa warga lain di satu kampung itu berencana membeli ambulans bekas untuk keperluan masyarakat sekitar, Ustaz. Tetapi cara pembeliannya adalah kami akan meminjam uang ke bank konvensional sebesar harga ambulan tersebut. Kemudian cara pembayaran ke bank itu kami tanggung bersama dengan iuran wajib tiap bulan untuk membayar cicilan ke bank yang tentu saja dalam hal ini ada unsur bunga dalam pengembalian ke bank. Bagaimana tindakan yang kami lakukan menurut hukum syar'i? Apa boleh atau tidak? Atau ada solusi lain, Ustaz? Jazakallahu khairan. Anda tidak beli ambulan, orang nggak ada yang susah. Ambulan setiap rumah sakit, puskesmas ada ambulan, klinik ada ambulan, masjid pun banyak ambulan. Ya, saya tinggal di sebuah perumahan, ada 3 ambulan masjid. Ya, maka tapi dengan tindakan riba mengajukan kredit ke bank konvensional, Anda perang melawan Allah, mendurhakai Allah dengan dosa besar. Lebih baik jangan Anda beli. Orang tidak akan susah juga dengan tidak ada punya ambulan tersebut, tapi Anda akan menjadi susah karena perang melawan Allah dengan perbuatan riba Anda tadi. Tidak ada pun ambulan di dekat Anda. Akan pasti ada di puskesmas kecamatan atau di RSUD di kabupaten. Mereka standby 24 jam siap untuk menjemput antar orang yang membutuhkan. Wabillahi taufiq. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Atau mungkin mereka ingin juga ada solusi lain, Ustaz, afwan. Naam, Ustaz. Solusi lainnya, mereka kumpulkanlah uang, beli tunai. Kalau tidak, uang belum terkumpul, janganlah beli dulu. Nah, Kondisinya tidak terpaksa sekarang, beda pada saat kondisi
kondisi pandemi. Ya, itu kondisi luar biasa. Karena kondisi alhamdulillah normal. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya untuk persoalan 6 bulan ini bisa memahami dari jawaban Ustaz untuk lebih mawas diri dan lebih berhati-hati terhadap persoalan ini. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ustadz, bagaimana hukum melakukan evaluasi kinerja karyawan, Ustadz? Di mana dalam evaluasi tersebut, manajer melaporkan kekurangan-kekurangan karyawan kepada pemilik usaha. Semisal karyawan X itu malas, tidak disiplin, kurang ramah melayani konsumen, suka mengeluh soal pekerjaan, dan berbagai hal negatif lain terkait pekerjaan. Nah, pelaporan ini Ustadz dilakukan secara objektif berdasarkan pengamatan terus-menerus. Apakah ini termasuk ghibah yang terlarang dalam Islam Ustadz? Nah, Ini riba yang wajib dilakukannya. Karena dia manajer digaji untuk memperhatikan kinerja karyawan. Kalau dia tidak laporkan, dia malah berdosa. nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Jadi semoga ini menjadi nasihat untuk semua, apalagi yang profesi sebagai manajer yang sudah digaji oleh perusahaan Ustaz ya. Berhak untuk melakukan evaluasi kinerja karyawan. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz dari Abu Umar di Pangkalan Kerinci. Mau bertanya Ustaz, apakah profesi supir mobil dump truck termasuk seorang musafir? Selama dia tidak punya tempat tinggal tetap dan hanya tinggal di mobil tersebut Ustadz. Beliau kampung halamannya di Medan dan kerja di Riau. Jazakallahu khairan Ustadz. Di Riau tidak punya rumah, tidak punya istri, anak istri. Tidak Ustadz, hanya di mobil beliau Ustadz. Iya, musafir namanya dia. Jadi berlaku hukum musafir Ustadz ya? Berlaku baginya hukum musafir. Nah, baik, jazakallahu khairan untuk Abu Umar di Pangkalan Kerinci. Semoga jawaban Ustadz menjadi solusi dari permasalahan antum. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, ana izin bertanya Ustadz. Ada salah satu UMKM di Indonesia itu yang berpendapat bahwa berjualan di marketplace itu tidak jelas akadnya. Apa benar seperti ini Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Allah. Yang boleh berpendapat tentang halal dan haram itu adalah orang yang mengerti syariat Allah, bukan UMKM. Kecuali UMKM itu mereka adalah para ulama yang mengerti mereka akan syariat Allah dan pelajarinya. Ya. Dan hukum asal berjualan adalah asal berjualan bermuamalat, hukum asalnya adalah halal dan mubah. Maka siapa yang mengatakan tidak, dialah yang membawakan dalil. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Jadi untuk persoalan ini mudah-mudahan antum yang bertanya bisa paham. Kita harus mengambil sumber hukum dari orang yang berhak atau yang berilmu tentang hal tersebut. Kita akan lanjut ke pertanyaan dari Ummu Abdillah Ustaz di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz izin bertanya soal hukum beli emas dengan request model Ustadz. Dalam tanda kurung misalnya gelang ada ukiran nama kita. Biasanya penjual minta DP, setelah emas pesanan kita selesai kita bayar lunas dan ambil. Apakah hal seperti ini dibolehkan? Jazakumullahu khairan Ustadz. Ini berarti beli emas dengan bayar DP berarti tidak tunai. Dan hukumnya adalah haram. Karena Nabi SAW mensyaratkan menukar emas dengan perak dengan cara tunai. Dan uang kartal saat ini, rupiah, dolar, ringgit, real, adalah turunan dari emas dan perak. Maka menukar rupiah dengan emas dan perak, para ulama dunia mensyaratkan harus tunai. Dalam kasus tadi, agar menjadi halal, Anda beli dulu emas yang tidak ada ukirannya, cincin atau gelang.
Kemudian tanyakan ini gimana caranya kalau tambahkan ukiran huruf nama. Kalau mereka mengatakan harus ditambahkan emasnya berapa gram, dia mengatakan 2 gram. Anda beli terpisah 2 gram, Anda katakan, nih tolong ubah menjadi ada nama awal nama saya di depan cincinnya, di atas cincinnya. Berapa upahnya? Sekian. Nah, upahnya boleh belakang. Nah, jadi kalau upah tak masalah Ustaz ya? Upah tidak ada masalah karena Nah, bukan jual beli emas dengan rupiah, itu jual beli jasa dengan rupiah. Boleh tidak tunai. baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan Ummu Abdillah di Makassar ini bisa paham dari jawaban Ustadz terhadap jual beli emas tadi, dan juga sudah ada solusi dari Ustadz agar jual beli emas yang sesuai pesanan tadi bisa halal bagi ibu. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, saya mau bertanya, saya jualan perhiasan emas Ustadz, yang terkadang ada orang yang mau tukar uang asing, misalnya ringgit. Apakah boleh saya terima tukaran uang asing tersebut, sedangkan saya nggak punya izin untuk perizinan tersebut? Nah, Ustaz. Kalau Anda tukar menukar bukan sebagai perniagaan, tapi kalau ada yang tanya Anda transaksikan, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau Anda tuliskan menerima tukar uang asing, falas, tentu harus punya izin dari OJK. Ya, tapi Anda dengan teman tidaklah perlu izin sama OJK. Nah, meskipun udah familiar Ustaz, dari teman ke teman misalnya banyak itu Ustaz yang mau tukar uang dengan ibu ini, atau seperti apa Ustaz? Kalau familiar banyak, Nah, berarti dia menjadi profesi. Profesi harus berizin hukum negara. Dalam syariat sah jual beli Anda, tapi kalau diciduk, ya tentu rugi Anda. nah, jadi harus izin juga Ustaz ya? Kalau usaha iya, tapi Nah, kalau Anda pulang dari mana pulang umroh, bawa ada real sisa, lalu ada orang pengen real Anda jual, tidak ada masalah. Pulang dari kunjungan ke Malaysia, kunjungin anak atau saudara, pulang bawa uang ringgit ada sisa, lalu Anda tukar, itu tidak ada masalah. baik. Tapi kalau Anda sengaja walaupun sambil lihat anak sambil umroh, beli dalam jumlah besar, nah itu mau dagang namanya. Nah, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga saudaraku yang bertanya untuk persoalan tukar uang ini bisa paham dari jawaban Ustaz dan menjadi solusi juga untuk permasalahan yang sama barangkali untuk para pemirsa Asil TV yang menyimak kita untuk kesempatan hari ini. Baik, kita akan lanjut bacakan pertanyaan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, apakah menabung yang ada bunganya termasuk perbuatan riba? Jika termasuk perbuatan riba, bagaimana saya menjelaskan kepada istri dan mertua bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh agama kita, Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya, itu adalah perbuatan riba. Sampaikanlah kepada orang yang Anda kenal, istri, mertua, dan seterusnya, bahwa ketika Anda menabung, itu hakikatnya uang Anda pinjamkan kepada pihak bank. Lalu pihak penerima pinjaman, itu pihak bank, berjanji akan mengembalikan uang Anda dengan pertambahan 2% setiap tahunnya. Ya, Nah, atau 6%, 7% kalau deposito. Maka itulah riba di masa jahiliyah. Itu riba yang diharamkan oleh Al-Quran, dan sepakat para ulama dunia bahwa menabung di lembaga konvensional tersebut hukumnya haram karena mengandung unsur riba. Lihat, saya nukil fatwa ulama dunia internasional di bawah OKI dan di bawah Liga Dunia Islam yang berpusat di Mekah Al-Mukarramah, itu muktamar internasional dua-duanya, mereka mengharamkan
menabung di bank konvensional itu. Billahi taufik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Barakallahu fiik, mudah-mudahan saudaraku yang bertanya untuk persoalan menabung di bank konvensional bisa paham dari jawaban Ustaz dan menjadi pelajaran untuk kita semua untuk lebih berhati-hati terhadap persoalan ini. Kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Alhamdulillah. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Ustadz, kalau kita bekerja sebagai pengelola aset properti milik sebuah bank konvensional, apakah itu kita juga termasuk dalam lingkaran riba atau profesi yang diharamkan Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Segala yang berhubungan dengan bank konvensional, karena usahanya adalah riba, uang yang mereka dapatkan pun uang dari riba, dia membuat usaha apapun setelah itu, walaupun tadi Anda katakan properti, itu dari uang bunga riba. Maka Anda digaji pun dengan gaji uang riba. Allah Ta'ala alam, jangan lakukan perbuatan tersebut, karena termasuk yang dikutuk oleh Allah Azza wa Jal, tolong menolong di dalam kemaksiatan. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga saudaraku yang bertanya untuk persoalan ini bisa memahami dari jawaban Ustaz. Untuk persoalan riba, kita akan membacakan pertanyaan kembali yang masuk di 081175500606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya membeli sebuah barang online. Sebelum membeli, saya sudah bertanya terkait keaslian barang tersebut. Dan penjual cukup meyakinkan, akhirnya saya tetap membeli. Qadarullah, saat barang sampai, ternyata barang tersebut tiruan dan tidak asli alias KW Ustaz. Saya sudah komplain tapi malah diblok oleh penjual. Bolehkah saya menjual kembali barang tersebut dengan menyebutkan bahwa itu barang tiruan? Naam Ustaz. Boleh. Baik. Boleh, walillahilhamd. Dengan harga yang sama atau diturunkan atau seperti apa Ustaz? Terserah mau dinaikin pun asal dia yang beli tidak ada masalah. Baik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban dan solusi untuk antum yang bertanya persoalan barang online yang ternyata itu barang tiruan. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, kalau ada orang tua yang utang uang, kemudian cicil sampai lunas dan ada ribanya. Uang itu dia pakai untuk buat rumah. Setelah rumah itu jadi, apa hukum anak-anaknya untuk sholat di rumah tersebut? Apakah sah? Atau semisal kasus ini juga adalah orang tua yang beli rumah dengan cara riba. Apa hukum bagi anak-anaknya untuk sholat di rumah tersebut? Jazakallahu khairan Ustaz. Allah barik fiik. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat para ulama antara mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanafiyah. Dalam mazhab Syafi'i, salatnya sah, rumahnya tidak halal. Mazhab Hambali lebih ekstrim. Salatnya tidak sah, pembelian karena rumah tidak halal, dan dia salat di tempat yang tidak halal, dinamakan dengan as-salah fi daril maghsubah. Salat di rumah yang dikuasai dengan cara merampas rumah orang lain. Ya. Dan sepertinya saya lebih condong pendapat mazhab Syafi'iyah dalam hal ini, karena larangannya bukan pada zat perbuatan salatnya, tapi kepada sesuatu yang tidak melekat. Ya, sama juga orang salat dengan pakai baju yang didapatkan dengan cara pinjaman utang riba dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan. Pendapat mazhab Hanafiyah, Hambali tadi cukup kuat, sehingga para ulama kalau di Saudi Arabia mengatakan bahwa dalam hal ini dia haram sholat di sana dan sholat tidak sah, ulang kembali. Nah Ustaz, baik. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk antum yang bertanya persoalan rumah dari hasil riba ataupun rumah dengan cara riba, dan seperti apa hukum beribadah atau sholat di dalamnya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Nah, Ustadz, bagaimana hukumnya memborong buah pisang di kebun dalam keadaan buah masih di pohon? Namun, jarak memetik buah dengan akad cukup lama, Ustadz. Tapi saat akad, buah sebenarnya sudah bisa dipetik. Naam, Ustadz. boleh kalau sudah ada satu biji saja pisang yang sudah matang, ya, yang lainnya sudah boleh dijual. Wabillahi taufiq. Baik, meskipun masih di batang itu, Ustadz ya. Ya, Naam. ya, Nabi membolehkan al-bai' bil khars, dijual dengan cara perkiraan. Ya, Baik. karena di pohon nggak bisa Anda timbang, Anda hitung, Nah, perkiraan sekian. Bila penjual pembeli saling ridho, asal sudah matang, boleh. baik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ana mau bertanya, bagaimana hukumnya uang hasil pakang, Ustadz? Ada orang punya alat dan Ana cari pembeli. Seumpama harga 1 juta setor ke pemilik, terus Ana tawarkan 2 juta nego. Seumpama pembeli menawar 1,5 juta, kemudian uang itu dibayarkan ke penjual lalu diberikan ke Ana. Gimana hukum uang 500.000 tersebut, Ustadz? Jazakallahu khairan. Halal ada masalah. Ibnu Abbas mengatakan dan diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan, bi' hadza thawba bi kadza wa ma fawqahu fahuwa laka. Bila seseorang menyerahkan kain kepada orang lain dan dia mengatakan, jual kain ini dari saya sekian, selisihnya ambil untuk. Jadi dia mengatakan, jual barang ini 1 juta, selisihnya ambil untukmu. Dapat dia selisih 500.000, halal buat dia. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga saudara yang bertanya mengenai persoalan tersebut bisa paham dari jawaban Ustaz. Dan afwan Ustaz, sepertinya itu pertanyaan kita yang terakhir untuk hari ini. Sebelum kita tutup, kita minta sedikit nasihat dari guru kita, Falyatafadhal mashkura, Ustaz. Wani wa akhwati fillah. Bumi ini dengan isinya, dengan semua keteraturan dan keharmoniannya adalah milik Allah Azza wa Jalla. Maka mendurhakai Allah, sesungguhnya Anda merusak tatanan dan keharmoniannya. Agar Anda bahagia hidup di dunia, ikutilah syariat Allah, terus berada dalam tatanan dan keharmonian alam semesta, karena penciptanya menciptakan Anda untuk beribadah kepadanya. Allahu waliyul taufiq. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakumullahu khairan Ustaz untuk waktu dan juga kesempatannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan antum yang sudah masuk di 081175500606. Barakallahu fikum untuk antum yang sudah menyimak kita dari awal sampai saat ini. Insya Allah di pekan berikutnya kita akan bersama guru kita kembali untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan antum seputar muamalah kontemporer. Antum juga bisa bersoal jawab langsung atau menelpon di 081175500606. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Jazakumullahu khairan untuk perhatian antum semua. Aku qauli haza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, himani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.